saya ingin berbantun dulu ya teman-teman. Pergi ke sungai mancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah. Saya sekarang berada di kelas 4 SD. Saya sekolah di SDN 2 Guntung Paikat. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan cerita rakyat yang asalnya dari Kalimantan Selatan yang berjudul Gunung Batu Benawa. Berikut ceritanya. Konon, pada zaman dahulu kala, di desa Pagat, khususnya Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua yang bernama Diang Ingsun. Dan ia memiliki seorang anak yang bernama Raden Pengantin. Mereka diliputi dengan rasa kasih sayang karena keluarga itu hanya terdiri dari ibu dan anak. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya hidup dengan alam sekelilingnya saja. Pemburuan hewan pun terbatas pada desa mereka. Karena itulah timbullah niat Raden Pengantin untuk pergi merantau jauh dari desa. Walaupun Raden Pengantin sudah dihalang-halangi oleh ibunya itu, ia tetap pada kemauannya. Akhirnya, si ibu dengan berat hati merelakan anak satu-satunya itu untuk pergi merantau jauh dari desa. Ia juga tidak lupa berpesan kepada anaknya itu untuk membelikan sekedar oleh-oleh apabila ia pulang dari perantauan. Lalu berangkatlah Raden Pengantin. Di perantauan, Raden Pengantin mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah karena selalu jujur dalam berdagang. Ia juga dapat menabungkan uangnya itu untuk dibelikan barang-barang untuk dibawa ke kampung halaman kelak. Di sana, Raden Pengantin akhirnya menikah dengan seorang putri yang cantik paras mukanya. Karena istrinya itu, jadi Raden Pengantin tinggal di perantauan selama bertahun-tahun. Akhirnya, timbullah niat Raden Pengantin untuk kembali ke kampung halaman menjumpai ibunya. Lalu Raden Pengantin membeli kapal yang besar dan megah untuk diisi barang-barang dan ditaiki dirinya bersama istrinya. Akhirnya ia berangkat bersama istrinya itu. Mendengar kedatangan anaknya itu, ibu yang sekarang sudah tua renta tergesa-gesa karena ingin menjemput anak yang tercinta. Sesampainya di pelabuhan, jangankan mendapat oleh-oleh, yang ia pesan dulu ialah mengakui sebagai ibu yang telah melahirkan pun Raden Pengantin tidak mau. Rupa-rupanya di depan istri yang cantik jelitanya itu, ia merasa malu karena mempunyai ibu yang sekarang sudah tua renta dan berpenampilan begitu sahaja. Sayang, walaupun Raden Pengantin sudah dilepaskan oleh ibunya itu, ia tetap tidak ingin mengakui ibunya itu. Lalu Raden Pengantin membelokkan kapalnya ke arah yang lain untuk menjauh dari desa. Karena putus asa, Diang Ingsun lalu memohon Yang Maha Kuasa untuk membalas perbuatan anak yang durhakanya itu. Lalu tiba-tiba muncul angin dan topan berhembus kencang, menghempaskan kapal Raden Pengantin hingga pecah menjadi dua bagian. Tentu saja
Di dalam isi kapal itu, yang termasuk anak yang durhaka bersama istrinya itu, tenggelam dengan binasa. Adapun bekas pecahan kapal itu yang terhempas ke daratan lalu menjadi gunung batu, yang sampai sekarang disebut Gunung Batu Benawa. Nah, teman-teman, asik kan ceritanya? Ada juga pelajaran yang kita dapat dari cerita ini. Ialah kita harus selalu berbakti terhadap kedua orang tua kita. Karena mereka lah yang telah membesarkan kita. Dan kita tidak boleh durhaka terhadap ibu kita. Karena ialah yang telah melahirkan kita. Terima kasih. Salam literasi.